Assalamualaikum Bu Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Daniel. Gimana kabarnya Ibu Kamila? Alhamdulillah saat ini dan semoga selalu sehat. Semoga Pak Daniel pun sama akan selalu sehat selalu. Baiklah Pak Daniel, eh, ada apa ya? Kalau saya perhatikan sepertinya Bapak sedang bingung ini teh. Iya nih Bu, untuk ini Bu, Ibu sibuk nggak hari ini? Kebetulan saya ada jam ngajar lagi nanti setelah istirahat. Jadi barusan saya kosong nih sampai 2-3 jam pelajaran. Jadi lumayan lah bisa rehat dulu sejenak. Kenapa gitu? Ada apa? Ya, tapi nggak apa-apa kan Bu ya, kita sharing aja, nggak apa-apa, tidak mengganggu waktu Ibu kan? Tidak. Hmm. Apa sih yang bisa saya bantu, Pak Daniel? Duh, jadi Eh, deg-degan nih. Gini Gimana, Bu, gimana? gini, saya ada sedikit bukan permasalahan sih, cuma sedikit ya pengen tahu gitu, ingin tahu solusinya bagaimana sih Bu untuk pembelajaran matematika, gimana caranya anak itu menyenangi matematika. Nah, kenyataannya kan di kelas saya pernah mensurvei pendapat siswa di kelas, ya ternyata rata-rata siswanya kurang menyenangi gitu, kurang menyenangi Hmm, matematika sehingga motivasinya di dalam kelas itu ya sedikit ya menurun bagi muridnya gitu. baik, baik, baik. Jadi tujuan obrolan ini tuh lebih ke ingin mengemukakan berarti ya, bagaimana minat siswa di pelajaran matematika supaya tidak menurun, gitu ya Pak Daniel ya? Ya betul. Oh, iya, 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 iya. Memangnya Bapak bisa berbicara seperti itu? Ada kasus, Pak? Enggak sih Bu, enggak ada kasus, cuma saya bingung aja gitu. Setelah Hmm, saya mengajar, setelah saya mhm, buat contoh soal buat murid, mhm. ternyata muridnya kurang motivasi untuk mengerjakan soal latihan. Nah, di situ saya mempunyai anggapan bahwa murid di dalam kelas ya otomatis ya kurang minat atau kurang paham dasar matematikanya Bu, sehingga motivasi anak untuk mengerjakannya itu kurang gitu. Baik. Jadi pada dasarnya Bapak itu saat ini berbagi cerita kepada saya itu dengan kondisi murid yang jelas-jelas nampak kurang berminat ya Pak ya, Tuh. dengan matematika yang mungkin tadi Bapak bilang ya menyeramkan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh, baik, baik. Bapak saat ini mengajar di kelas tadi berapa ya, Pak, ya? Tadi saya lupa Bapak itu Kalau ininya. saya mengajar di kelas 1 Bu. Di Kelas kelas 1. Baik, Bapak. Berarti, di kelas 1 ini sebagai momen di mana anak-anak berkenalan sebagai pelajaran matematika gitu ya, Pak, ya? iya Dengan betul. Bapak sebagai gurunya itu sendiri. Ya. Nah, eee, saya ingin bertanya nih, Pak, nih, yang sudah Bapak saat ini tadi sampai Bapak menyampaikan minat anak berturun seperti itu tuh berarti Bapak benar-benar sudah mengetahuinya dari awal ya? Atau Iya, bagaimana nih, Pak, ya? iya Sampai bisa dari Bapak awal. menyampaikan seperti ini? Nah, untuk mengetahui minat dan motivasi anak, saya dilihatnya pertama pas masuk kelas Bu, gitu kan. Yang Mmm. kedua ketika murid atau siswa mengerjakan latihan soal Bu, gitu. Jadi Oh, kurang semangat lah intinya gitu untuk mengikuti mmm. pembelajaran matematika. Oh, jadi sebetulnya Bapak itu sudah membuat ini ya, Pak, ya, metode-metode ya tadi ya? Hmm, Untuk salah satunya iya, strateginya adalah ada, ini tadi apa namanya, Pak?
supaya anak mau belajar itu tuh tadi Bapak menyampaikan? Ini latihan soal Nah, pembelajaran pada iya. siswa. Iya, jadi Bapak sudah melakukan berbagai macam strategi ya, Pak, berarti ya, Betul, dengan cara tadi benar, betul. latihan soal. Mmm, Belajar kemudian berkelompok. belajar berkelompok lagi, supaya tadi seperti yang Bapak saya sampaikan, minat anak naik ya, Pak, ya, di pelajaran Betul. matematika. Baiklah. Nah, eee, anak dengan metode yang Bapak tadi sampaikan itu bagaimana tuh, Pak? Tentunya Nah, menarik dong. ya, ketika saya menerapkan dan mengaktifkan pembelajaran berpusat kepada siswa, ya contohnya berkelompok. Ya jadi Mhm. anak tersebut sedikit berubah gitu Bu. Perubahannya terlihat Oh, dari motivasi dan semangat untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Jadi anak mulai mencari, menemukan dan berdiskusi ya, tentang permasalahan soal yang ada gitu Bu. alhamdulillah berarti ya, strategi yang Bapak jalankan berjalan dengan benar, tadi Betul. dengan latihan-latihan itu tersebut. Kemudian gimana lagi nih, yang Bapak lakukan supaya anak itu tetap konsentrasi dengan yang Bapak sampaikan tadi selain dengan latihan, kemudian ada pengelompokan ya tadi Bapak menyampaikannya Betul. ya? Ya, dengan kerja Oh, kelompok. iya. Ah hah, kerja kelompok. Biasanya pilihnya Ya sama biasanya dengan kerja kelompok ya awalnya sebelum kerja kelompok itu ya kita ice breaking dulu Bu dengan anak-anak supaya anak-anak oh, tersebut keren. tidak tegang gitu kan. Oh, Jadi supaya iya. nyaman anaknya. Mantap Ya, nih, Pak, ada ice breaking ya. Nah, biasanya ice breaking-nya itu dilakukan oleh bapak dan anak-anak berarti ya? betul, sama-sama Oh, sama-sama. untuk Sehingga pembelajaran. sehingga membuat anak-anak menjadi fresh kembali gitu ya, Pak? Betul. Oh, iya iya iya. Suka ada yang ini nggak, apa namanya itu, "Pak, ice breaking-nya gini, Pak." Ada gitu nggak sih, Pak? Iya, Dari Bapak sendiri? ya ice breaking-nya suka Oh, di apa ya ya istilahnya ditentukan oleh anak gitu kan biasanya. Tapi iya. untuk pembelajaran mah di kelas ya ditentukan sendiri gitu kan. Oh, iya Bisa iya. menggunakan video pembelajaran, bisa juga Mhm. menggunakan ya permainan-permainan seperti ya Mmm. tanam, penguin gitu Bu ini. Iya iya iya. Sehingga anak juga jadi menunggu-nunggu ya kedatangan Pak Daniel ke sekolah karena, ada Pak Daniel, ada ice breaking. Keren nih, Pak, nih. Jadi kan mungkin, yang tadinya anak merasa minat di pelajaran matematikanya seperti yang di awal-awal Bapak merasa bingung ya, Pak, ya. Anak Betul itu, Ibu. "Aduh matematika pasti nggak bisa deh, rumus dan sebagainya," gitu ya. Tapi ketika ada ice breaking yang kalau Bapak bilang tadi mungkin itu dikaitkan juga dengan pembelajaran, anak jadi akan semakin senang dan menunggu-nunggu ya Pak, kehadiran pelajaran Bapak itu sendiri. Luar biasa sekali Bapak. Jadi, apa namanya, momok menakutkan tentang matematikanya hilang seketika dong, Iya, jadi dengan strategi yang Bapak lakukan ya? dengan strategi ya intinya strategi berpusat pada anak, jadi seorang Mhm, pendidik itu harus terjun Bu, gitu kan, terjun ke dunia anak ya mhm, sehingga anak bisa enjoy, bisa nyaman, dan minimal tidak tidak menyeramkan lah gitu kan untuk mmm, pembelajaran matematika bisa mhm. mengikuti lah minimal ada motivasi untuk mengerjakan Oke, pelajaran siap. matematika tersebut ya. Iya. Udah luar biasa sekali Pak, strategi yang Bapak susun. Saya yakin untuk pelajaran matematika, pelajaran yang benar-benar dirasakan berhubungan dengan rumus itu menakutkan, kalau strateginya seperti yang Bapak terapkan, insya Allah Pak, pasti akan lebih berminat lagi anak-anak tersebut. Nah, Ya, tapi, strategi tersebut Bapak terapkan juga ya untuk semuanya berarti ya, Pak, ya? iya. Mhm. Bapak tuh tadi mengajar di kelas 1 ya, Pak? Satu Ya, kelas atau berapa kelas ya, Pak, ya saya tadi? kelas 10 Bu, ya ada 6 kelas itu.
Iya iya. Nah gini Pak, tadi kan Bapak merasa kebingungan ya di Mhm, awal-awal, namun dengan obrolan kita, Bapak ya, menyampaikan bahwa, "Saya tuh matematika tuh begini 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 dan begini." Seolah-olah, apa ya, resah mungkin ya Pak ya, dengan betul, minat anak-anak tersebut. Namun, tadi Bapak pun sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya saya sebagai guru harus berinisiatif. betul, Saya mencari nih strategi yang cocok untuk anak-anak dan salah satunya tadi anak ada dengan pembelajaran berkelompok, gitu ya, Pak, yang pertama iya, ya. iya, Kemudian yang kedua, Bapak juga suka menyelipkan latihan-latihan soal. Nah, yang ketiganya, Bapak juga di sini menyebutkan adanya ice breaking di betul, tengah-tengah pembelajaran, ya, gitu ya, Pak. Nah, ini kan strategi tersebut sudah Bapak rancang dan sudah Bapak terapkan ya, Pak, ya. ya, Nah, eee, untuk ke depannya nih, Pak, nih ya, untuk tujuan Bapak selanjutnya sebagai guru matematika nih, apakah Bapak sudah melakukan, eee, komunikasi dengan guru yang lain, Pak, sesama guru matematika? Karena kan banyak ya kalau kita lihat ya, Pak, ya, di sekolah ya, kita itu guru ya. matematika bagaimana, pembelajaran yang dilakukan oleh bapak ataupun ibu guru yang lain, Pak, ketika mereka mengajar di kelasnya, gitu. Ya untuk pembelajaran matematika dengan rekan yang lain sesama guru Mhm. mapel ya kita sama-sama Bu gitu, sama-sama menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu kan. Jadi Mhm. jangan ada sampai apa ya guru matematika itu ya tidak menyenangkan lah gitu kan, Iya. ditakutkan lah oleh siswa gitu. Kita hilangkan aja gitu untuk Mhm. image siswa seperti itu gitu. Jadi Bapak berarti untuk tujuan ke depannya itu rencana aksinya ya, Pak, ya, sudah Ya, berkolaborasi dan akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan pembelajaran matematika itu dengan guru serumpun ya, Pak, kalau seperti betul. itu. Sehingga, pelajaran-pelajaran yang dianggap menakutkan tersebut itu akan hilang dengan sendirinya dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh bapak dan ibu Iya, guru yang mengajar di sekolah tersebut. Begitu ya, Pak, ya, kurang iya lebih betul untuk itu. rencana aksinya itu sendiri. Nah, kemudian menurut saya, Pak, itu teh sudah sangat bagus sekali loh, Pak. Bapak dengan metode yang banyak tadi, kemudian, apa namanya, berkolaborasi tujuan rencana aksi ke depannya, kemudian juga Bapak itu seorang yang bersemangat, artinya kan kalau saya dengar-dengar dari anak juga ya, Pak, ya, Iya, kemudian juga kan, Bapak tadi sudah akan berkolaborasi dan ingin mengedepankan bahwa anak itu harus diberikan kebebasan dalam belajar ya, Pak, ya. iya betul. Nah, ini kan sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Pak. Artinya sebagai guru itu kan berarti kita sudah memberikan, kebebasan, seperti itu, ya, Pak, ya. Iya, iya. Nah nah, jadi, Pak, dengan kebingungan yang tadi Bapak rasakan, menurut saya sudah tidak ada lagi, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Iya, karena Ya, Bapak jadi sejauh ini sudah merancangnya dengan betul. yang saya rasakan dengan ya dengan image siswa seperti itu ya paling ya salah satu jalan keluarnya itu Bu, gitu. Ya Iya, alhamdulillah dengan ya program dari pemerintah dengan pendidikan guru penggerak, ya alhamdulillah itu sebagai ilmu pembelajaran buat saya yang tadinya tidak berpusat pada siswa yang tadinya biasa-biasa aja, ya sekarang mendapatkan ilmu tentang pembelajaran minimal ya tentang karakteristik anak lah, jadi tahu iya. dalam pembelajaran gitu. Alhamdulillah Bapak sudah Alhamdulillah, bisa menyimpulkan sendiri iya, apa yang menjadi kebingungan Bapak. iya, Jadi menurut saya hilangkan Pak keraguan itu. iya, Hilangkan bibit-bibit yang menyampaikan bahwa matematika seram, iya, matematika tidak diminati, itu nyatanya tidak Pak. iya, Bapak sebagai guru penggerak sudah luar biasa menerapkan materi-materi pembelajaran di mana anak diberikan kebebasan, bahwa kita sebagai guru itu adalah menuntun, dan betul. Bapak sudah luar biasa, Pak, melakukannya. Ya, terima kasih Bu Kamila Iya, tetap pendapatnya. semangat, insya Allah matematika akan menjadi pelajaran yang sangat digemari di sekolahan kita ya, Pak, ya. Ya, terima Bismillah, kasih Bu. kita Terima pasti kasih bisa. ya Bu Kamila, Iya, bagus ya pendapatnya. sama-sama. Tetap semangat ya, Pak.
Ya, sama. Mari kita jadikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang luar biasa. Amin. Baiklah, Kak, Ya. Terima kasih Bu nampaknya Kamila. iya, pembicaraan kita dicukupkan sekian dulu ya, Pak, ya. Saya mau makan siang nih, karena Ya, sebentar lagi ada jam pelajaran nih yang harus saya masuki di kelasnya. iya, Sampai bertemu lain waktu, semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Mangga Bapak, iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya, mangga Bu Assalamualaikum Pak Kamila. Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kamila. Ada apa ya Bu Kamila? Mohon maaf, Hah? mohon maaf, saya mengganggu tidak ya Pak? Eh, enggak Bu Kamila. Ada apa ya? Tumben-tumben ke ruangan Ah, saya. iya nih Pak, saya mau cerita ke Bapak nih seperti yang sebelumnya saya kemarin sampaikan ke Bapak. Kalau ada waktu, saya ingin bercerita kepada Bapak. Cerita kemarin itu ya. Silakan duduk Bu Iya, Kamila, kita ngobrol dulu. terima kasih Pak. Bener nih, tidak mengganggu. Ya, sebentar sih nggak apa-apa. Bu, mangga ya. Alhamdulillah, ya, nggak lama kok Pak. Ya, karena saya juga nggak enak nih mengganggu waktu istirahatnya Bapak juga gitu. Oh, nggak apa-apa. Gimana Bu ini Iya. untuk permasalahan yang kemarin itu kelanjutannya gitu. Iya, jadi gini Pak, saya itu kan kemarin pada saat raker kita yang persiapan tahun ajaran baru ya Pak ya, Ya. Pak Kepala Sekolah itu menunjuk nih saya sebagai koordinator P5. Oh, iya. Dengan kebetulan temanya itu tema satu. Berarti kan kalau tema satu itu waktunya sebentar lagi ya Pak, harus pentas gitu. Hmm. Terus Nah, ketika Ibu dipilih sebagai hmm, koordinator atau panitia P5, eh, apa itu tujuan Ibu selanjutnya ya untuk pastinya saya awalnya gini Pak, merasa bingung sebetulnya mah bingung dengan kenapa? P5 itu sendiri. Ya. Ya, Bapak kan tahu sendiri, sekolah kita juga kan bukan sekolah penggerak, Pak, gitu. Dan P5 ini kan proyek yang harus dilaksanakan di setiap sekolah, Hmm. kemudian apa ya? Ya memang sih diberikan ke sekolah masing-masing mau menggunakan tema yang mana. Cuma Hmm. kan katanya kan 3 tema nih. Nah, Ya. saya disuruh memilih nih, Pak. Saya akhirnya memilih yang kebinekaan global gitu. Nah, Nah, akhirnya ya. saya harus mengerjakannya, Pak. Oh. Nah, yang jadi kebingungan itu Ibu apa itu tentang kebinekaan globalnya yang membuat Ibu bingung gitu. Sebetulnya mah mungkin materi yang mau diambilnya itu loh, Pak. Kan kalau kita kebinekaan global, luas ya, Pak ya. Iya, Luas sekali itu. betul. Nah, sehingga saya itu kemarin bersama dengan tim yang waktu itu dibentuk berdiskusi sih sebetulnya Pak, mana nih yang mau kita angkat gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan dengan anak-anak itu sendiri nanti hasilnya bisa optimal. Gak enak ya Pak ya kalau kita sudah dibebankan tugas tapi hasilnya kurang memberikan yang terbaik gitu. Nah, tujuan dengan Ya teman-teman sangat. ini sih kemarin sudah sih Pak. Jadi pertama itu Hmm, saya itu apa itu namanya, mengumpulkan anak-anak dulu Pak, kemarin itu ya. Di mana kan, pada saat di raker itu disampaikan katanya, "Tema itu harus 3 bulan." Wow, 3 bulan loh Pak, bukan waktu yang sebentar. Bapak juga kan sebagai kesiswaan betul. paham banget ya Pak ya, gimana Ah, itu namanya, kegiatan kita tuh banyak banget. Nah, akhirnya hmm, saya juga yang membuat saya saat ini agak-agak khawatir itu Pak, anak yang di P5 itu hampir setengahnya ikut di kegiatan Jambore Ranting.
Oh, Iya. Nah, kemarin kan informasinya Jambore Ranting nggak jauh berbeda dengan kegiatan P5 puncaknya, iya Pak. betul Ibu. Ya udah, Iya. apa yang Ibu lakukan itu udah bagus, Bu. Udah terencana, tujuannya sudah jelas, identifikasinya tadi Ibu sudah sampaikan mengenai P5. Ya tinggal Ibu berkolaborasi sudah ya dengan panitia yang lain, guru yang lain, ya tinggal Ibu sekarang merencanakan tentang kapan P5 itu ditampilkan. Nah, adapun nanti bentrok dengan Jambore ya kita tinggal menanyakan ke anaknya, kesanggupan anak, apakah anak sanggup untuk mengikuti kedua-duanya gitu, Bu. Tinggal menanyakan aja kepada anak. Iya sih Pak, kemarin juga saya sudah memanggil ya Pak ya, anak-anak yang akan ikut Jambore itu. Karena kan sebetulnya kalau untuk yang P5 ini durasi waktunya agak lumayan lama, ada 3 bulan. Tapi Ya, kan 3 bulan itu proses yang harus dilalui. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman, bahkan saya juga menyampaikan ke Wakasek kurikulum ya Pak ya, ini gimana betul. dengan jadwal latihannya gitu. P5 juga kan, apa itu namanya, program yang harus dilakukan. Mm-mm. Jambore Ranting juga kan itu pengalaman anak yang akan diberikan pada saat dia terjun di lapangan gitu. Akhirnya saya berbicara kepada kurikulum itu dengan rekan-rekan Pak, saya tuh menghadap kemarin, "Bu, gimana ya untuk anak-anak yang ini nih, mereka akan mengikuti Jambore," gitu. "Gimana kalau menurut kelompok kami itu, kalau anak-anak itu yang Jambore boleh latihan tapi mohon maaf pada saat di jadwal yang sudah diberikan oleh Ibu sebagai kurikulum di hari Jumat, Mm-mm. mereka itu jangan diganggu. Jadi biar fokus dengan kegiatan P5-nya itu sendiri dengan kelompoknya. Nah, akhirnya Ibu Wakasek Kurikulum kemarin memberikan, kebebasan Pak kepada, kami sebagai panitia untuk apa namanya, melakukan latihan seperti yang di hari Jumat itu sendiri yang P5 gitu ya. Nah, kemudian kami juga memanggil anak-anaknya Pak kemarin itu, anak yang terpilih itu kita beri arahan sebetulnya mah gitu ya. Cuma saya juga khawatirnya tadi karena memang waktunya yang berdekatan, takut kesehatan anak terganggu Oh dengan iya, latihan yang terus-menerus, Pak, gitu yang menjadi saya saat ini masih kebingungan dengan yang hampir setengahnya anak-anak tersebut, Pak, gitu. ya tinggal direncanakan ini aja Bu apa pelatihannya nanti tinggal kan ini waktunya 3 bulan Bu ya rencananya 3 bulan untuk pelaksanaan ya mungkin nanti dibicarakan sama pembina mungkin pembina pramukanya gimana caranya ya minimal anak yang mengikuti P5 untuk kegiatan pramuka ya bisa dikurangi lah untuk latihannya gitu. Yang tadinya seminggu sekali karena P5 ya karena mengikuti P5 siswanya ya bisa 1 minggu sekali latihannya. Gitu. Kecuali nanti pramukanya ada perlombaan Bu gitu kan. Misalnya ada lomba Mmm, ya otomatis gitu kan. Untuk anak tersebut harus prioritasnya ke perlombaan. Gitu. Ya nggak apa-apa mmm. bagus udah berkolaborasi udah menanyakan kurikulum tinggal Ibu menanyakan ke anak, udah, berarti kesanggupan anak ya sudah sanggup. Yang ditakutkan ibu ya tinggal kolaborasi dengan guru yang lain aja gitu kan. Iya. Dipilih gitu. Iya, Pak, alhamdulillah memang kemarin ketika Ibu kurikulum menyampaikan, "Silakan Bu, disesuaikan saja jadwalnya," gitu kan. Yang penting hak anak untuk mendapatkan pelajaran mereka peroleh, baik Betul. ketika dia mengikuti P5 ataupun ketika dia untuk mengikuti jamran itu sendiri. Nah, akhirnya setelah saya mendapatkan keleluasaan dari Ibu Wakasek Kurikulum, saya menghadap tuh Pak dengan rekan-rekan itu ke ini, ke pembina pramukanya gitu. Oh sudah menghadap Ya, sudah. Oh, alhamdulillah sudah oh saya alhamdulillah. lakukan gitu. Koordinasi. Iya, pembina pramuka juga sih, menyetujui, Hmm. karena katanya
Ya, silakan saja, Bu. Tapi kembali lagi ya kepada anak, katanya Iya, seperti itu. Kan kemampuan anak itu beda-beda. nah, Nah, betul, Pak. Ketika saya tadi laporan ke kurikulum, kemudian ke pembina pramuka, saya berkompromi kembali tuh, berdiskusi kembali dengan rekan-rekan di P5 yang kemarin saya koordinatornya. Jadi ketika apa itu namanya, awalnya saya kebingungan dengan gimana cara latihannya, membagi waktu dan sebagainya, kami akhirnya menemukan titik terang di iya, situ. Nah, akhirnya pada saat di P5 itu sendiri berlangsung, mhm, anak ada. Enak ada, wah Namun alhamdulillah. ada. Namun anak itu kadang-kadang nggak fokus di Oh, sini tuh, kenapa itu? iya. Sebabnya apa Keti itu? ketika saya samperin, "Kenapa?" Iya, Gitu kan. "Iya Bu, soalnya ini mata lomba yang akan diadakan di Pramuka itu, sebetulnya sih hampir sama dengan P5, materi P5 yang saat ini tentang, apa, permainan tradisional," oh katanya iya, gitu. Tapi, bedanya kalau yang untuk di lomba itu, saya itu harus mempraktekkan tarian, tariannya, gitu, tarian di, lomba pramuka, daerah. iya, Iya, di lomba pramuka itu, gitu kan. Sedangkan kan kalau yang di kebinekaan global saat ini kan apa namanya, lebih ke kaulinan ya, kaulinan iya, tradisional gitu. Saya bingung, akhirnya saya kasih pandangan kepada anak tersebut. Di sini juga ada nanti di P5 itu sendiri, kita kan sekarang memang di kaulinan dulu, nanti ada tuh proses yang lainnya, hanya memang belum ke arah sana. Tapi saya bilang, "Kalau kamu memang misalnya mau biar masuk tuh oh iya, materi yang nanti di lomba tari dengan saat tarian, ini, jadi latihannya kan seolah-olah satu tempat gitu iya, ya, Pak, tapi untuk 2 kegiatan gitu. 2 Ya udah kegiatan, hayu, mana kelompoknya? Kemarin kan di Jamran satu kelompok, satu angkatan ya untuk kelas mhm, 7 semua gitu. Ya jadi Ibu, ya sekaligus saja udah ya, Bu, ya? Jadi sekaligus satu akhirnya kegiatan aja, antara iya Jabran dengan betul, P5. iya, Terus kemarin gimana tuh itu? solusinya gitu. Nah Heeh, akhirnya Eee, anak tuh bilang gini, "Boleh gitu, Bu?" "Ya boleh," mmm, gitu kan. Kan sama-sama pembelajaran. Nah, akhirnya saya bilang gini, "Kamu inget nggak siapa aja nih yang kemarin ikut latihan untuk di Jamran yang sekelompok dengan kamu? Panggil mhm, aja anaknya, biar kamu disekelompokkan menjadi satu kelompok." mhm, Gitu, Pak, kemarin tuh. Akhirnya kami tuh jadi biar dia tuh, apa ya, ketika di kepramukaannya dia latihan tentang keilmu pramukaannya, tapi ketika di pramuka juga ada lomba tentang tradisinya gitu ya, tradisional, Pak, ya, tradisional. tradisionalnya, ya kita juga membantunya dia dikaitkan dengan P5-nya sih, Pak, kemarin teh gitu rencana kami itu untuk ke depannya tuh, gitu. Ya. Ya Mmm, berarti Ibu rencana ininya, latihannya itu untuk tarian yang tadi anak mengikuti lomba itu kira-kira kapan Bu? Disatukan enggak latihannya eee, dengan pramukanya ya, Pak, ya? ya, heeh, Ah, nah, saya awalnya dengan teman-teman itu gini, ya udah kamu kan pramuka lama ya latihannya, gitu iya, kan. P5 juga lumayan waktunya iya, dari pagi sampai dengan sebelum Jumatan. Yang di awal saya ikutin anak itu, "Dah kamu ikut dulu yang di P5-nya, kemudian dikaitkan dengan pelatihan yang tariannya itu sendiri, saat yang lain misalnya sedang, apa itu namanya, berdiskusi akan mempraktekkan apa, nah kamu dengan tim pramuka, udah latihannya fokus ke tariannya dulu aja." Jadi mungkin selangkah lebih maju dibanding teman-teman yang, eee P5 itu sendiri di P5, angkatannya gitu, Pak. Dan anak-anak akhirnya, sumringah, "Bener iya, nih Bu, boleh," katanya, "kami tuh gini Bu, takutnya kami kan latihan kalau untuk khusus kepramukaan itu kan lebih ke ilmu kepramukaannya. iya, Sementara kalau untuk yang itunya," katanya, "nanti kan beda lagi waktunya, sedangkan lombanya sebentar lagi, takut nggak kekejar." iya, Nah, akhirnya ketika diberikan rencana ke depannya saya seperti itu, dengan pemanggilan anak dikelompokkan mhm, dan ke depannya mereka iya, latihan boleh dengan P5-nya dulu dengan kelompok yang lain, yang berikutnya khusus untuk anggota pramukanya dipisahkan di tempat yang terpisah, saya minta bantuan tuh Pak ke guru seni yang lain, oh, gitu. iya, berarti minta bantuan ke guru seni, ya, Iya, jadi supaya lebih terarah. oh iya,
karena ya saya kan nggak paham sih Pak kalau untuk urusan keseni seperti itu. Iya, Kalau untuk yang lain ayolah dan minimal kemarin juga minimal Ibu sudah mengajak gitu kan, mengajak ya, yang lain di ya, bidang musik, betul di karena bidang kan, pramuka. aha, karena kemarin waktu dari pembicaraan dengan kurikulum juga silakan disesuaikan saja, disiasati bagaimana caranya, ingat yang harus diingat oleh guru itu adalah anak mendapatkan pendidikannya, katanya seperti itu, Pak. Minimal jangan mengganggu anak belajar. Iya, jadi ya tadi saya ke kurikulum dengan pembina pramuka. Nah, diakhiri ketika rencana aksi supaya anak itu ada ini ya, Pak, ya, Mhm. ya sudahlah ke guru seni biar nyambung gitu, Bagus, Pak. bagus itu. Yang Ibu Eh, lakukan sudah bagus untuk seperti P5 itu. ini sudah aksinya sudah ada. Tinggal Mhm, istilahnya Ibu dibantu kan tidak sendiri kan untuk membantu kegiatan P5 Ibu mengajak rekan yang lain, guru yang lain dari guru seni, pembina pramuka. Jadi Ibu tidak mhm. sendirian dan harus semangat, jangan bingung lagi Bu, gitu kan. Saya juga sebagai mahasiswa mendukung 100% buat kegiatan P5 di sekolah kita ini. Mudah-mudahan lancar Ibu kegiatannya nanti gitu kan. Amin, terima kasih. Lombanya juga jadi juara sekolah kita. Alhamdulillah, semoga ya Pak ya, eee, pastikan ketika ada kegiatan, harapan kita sebagai sekolah inginnya yang terbaik ya Pak ya, Betul sekali. Yang dan kita penting juga nyaman untuk semuanya. nah, gitu. Amin. Yang penting kita Iya, bareng-bareng untuk kegiatannya dan dilancarkan supaya sekolah kita maju untuk jadi juara gitu Bu. amin 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 amin, iya Pak. Alhamdulillah sekali Pak, saya bisa bercerita dengan Bapak, walaupun di sela-sela kesibukan Bapak. Nah, nggak apa-apa. Saya menjadi semangat nih, Pak. Ya, Jadi apa yang sudah saya lakukan itu udah betul ya, Pak, ya berarti kalau kayak gitu iya, mah? betul. Jadi saya juga ngedukung Bu, Ibu harus semangat, didukung sama guru-guru, sama kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, mendukung Ibu sepenuhnya untuk kegiatan P5. Terus maju, tetap semangat Alhamdulillah. Ibu Kamila. Gitu. Siap. Terima kasih Bapak untuk support-nya. Iya. Semoga bisa memberikan yang terbaik, Amin. P5 bisa, menjadikan corong Corong. bahwa kurikulum merdeka Iya. bisa berbagi kegiatan dengan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki anak masing-masing ya, Pak, ya. Amin. Kami Iya. juga guru-guru mampu berkolaborasi dengan yang lain lewat komunikasi yang efektif, Ya, gitu. Terima betul kasih Ibu. sekali, Pak. Sama-sama Ibu Kamila. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, Bapak, Itu aja dari nampaknya saya saya Ibu, masukan. sudah Mohon maaf apabila siap. ya gitu, apabila ada salah dalam berucap, mohon maaf itu masukan dari saya. Tetap semangat Ibu Baik, untuk menghadapi terima kegiatan kasih. P5. Siap, Bapak, alhamdulillah. Terima kasih, Pak, kalau begitu saya Sama-sama. kembali ke kantor. Mangga, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.